Jadi Z ini tuh menarik ketika mereka punya resource yang berbeda dengan kami millennials dulu gitu. Kalau kita tidak punya awareness yang baik terhadap alasan kita resign, itu akan menjadi masalah baru. Karena banyak lulusan psikologi, waktu saya awal-awal jadi lulusan psikologi, saya tuh sering banget diprotes karena katanya bahasa saya tuh terlalu susah dipahami. Aduh. Orang-orang bilang, kamu ngomong apa sih? Banyak terminologi di psikologi yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa manusia. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Insight, podcast kanal pengetahuan Fakultas Psikologi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ekspektasi dream job versus reality. Nah, kalau kita lihat gitu ya, banyak banget fresh graduate yang bermimpi memiliki dream job gitu. Tapi di sisi lain, cari kerja juga susah gitu. Jadi banyak banget hal yang harus dinavigasi gitu ya oleh anak muda. Nah, di studio podcast kita hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu narasumber yang luar biasa, Mbak Analisa Widianingrum. Selamat pagi Mbak Analisa. Pagi Mbak Lucy, seneng Iya. banget aku bisa ketemu sama junior aku yang hebat banget hari ini. Masya Allah, senang banget juga kita di Fakultas Psikologi kedatangan Mbak Analisa lagi nih. Welcome back Mbak. Thank you for inviting me. Seneng banget bisa Such an balik honor. lagi. Iya. Jadi saya yang belum tahu nih, saya jelasin dulu kali ya Mbak Analisa. Ini tuh dulu alumni dari Fakultas Psikologi UGM S1 dan S2, S2. Mapro. Jadi Iya. seorang psikolog klinis ya Mbak yang Betul. bekerja juga di bidang pengembangan organisasi dan industri mungkin ya. Benar, Ya, nanti kita benar akan banget. gali lebih lanjut ya Mbak Analisa ya. Fun fact nih ya, trivia. Fun fact-nya adalah Saya seneng banget gitu ketemu Mbak Analisa sekarang, karena dulu waktu saya baru masuk S1 sekitar tahun 2010, aduh ketahuan ya umurnya. Mbak Analisa ini, jadi saya masuk kelas gitu ya, waktu itu kelasnya Profesor Diki. Oke. Masih ingat mungkin Masih Mbak? ingat dong. Di sana ada pembimbing. seorang asisten dosen yang sangat cantik gitu. Aduh, Dan Masya pintar. Allah. Mbak Analisa. Ternyata gitu. Mbak Lucy adalah mahasiswa waktu aku jadi asdos. Betul. Semoga ngajarnya enak ya. Karena masih teringat jadi enak gitu Mbak Aduh, berarti. Prof Diki adalah pembimbing skripsi aku, almarhum Prof Diki yang luar Iya. biasa. Dan gak nyangka sih sekarang ini ada mahasiswa yang sudah jadi ibu dosen. Terima kasih Mbak, itu mungkin menginspirasi juga dulu saya jadi untuk belajar lebih lanjut gitu ya Cita-cita aku dulu pengen jadi Oh, iya? ibu dosen kayak Mbak Lucy. Mbak. Tapi sekarang masih ngajar kan Iya, Mbak? dosen Iya, yang training. terbang aja lah ya. Terbang ya. Lebih ke seluruh penjuru Nusantara Amin, gitu ya. Iya. insya Allah. Karena Mbak Analisa ini seorang founder ya, dan dari APDC, Analisa Personality Development Center ya. Dan mungkin kalau teman-teman yang pemerhati psikologi gitu, yang suka dengan pengembangan diri, follow nggak IG-nya Mbak Analisa.widianingrum ya. Saya yakin pasti banyak yang follow nih. Iya, Dan mungkin seperti nonton itu. channel YouTube juga. YouTube juga ada, Mbak. Wow. Analisa channel. Analisa channel. Interesting sekali ya. Oke. Belum mulai aja nih kayaknya sudah banyak hal yang Bener ya. bisa digali gitu ya, Mbak. Oke, kita mulai ya, Mbak. Tadi sempat mention Mbak Analisa ini dulu ngambil S2-nya Mapro klinis. Dulu Betul. masih Mapro, masih Dulu lanjut Mapro, profesi. benar. Iya. Udah berubah ya. Klinis. Terus sekarang berkecimpung juga gitu, Mbak, di work and organizational gitu. Iya. Kalau follow IG-nya tim APDC itu kan sekarang banyak banget ya Mbak kerja sama Pertamina. Iya, betul, Terus BUMN. apalagi BUMN. Iya. Iya. Sebenarnya sekarang apa sih Mbak yang lagi di-develop gitu sama tim APDC? Oke, jadi kan APDC ini Analisa Personality Development Center Iya. berawal dari mimpi aku pengen punya satu lembaga psikologi yang dimana terapan tapi juga evidence based gitu ya untuk bisa membantu manusia tuh menemukan potensi terbaiknya. Oke. Jadi awalnya individual approach, terus kemudian berkembang menjadi organizational. Karena aku merasa kayak 70% hidup manusia itu adalah di pekerjaannya. Makanya akhirnya kita banyak berkecimpung di organisasi karena ya di situ isinya adalah manusia-manusia yang bekerja gitu kan. Makanya kemarin aku sempat kayak
10 tahun mengerjakan satu bidang. Kalau dulu Mbak Lucy ingat, aku selain jadi asistennya Prof Diki yang klinis dan kognitif banget, aku juga jadi asisten dosennya Bu Ii yang pio banget, bener. Betul. Jadi memang dari S1 itu Mbak Lucy, interestku tuh adalah di clinical and organizational psychology. Iya. Aku dari dulu suka banget bicara tentang gimana sih dinamika manusia bekerja. Cuma nggak tahu waktu S1 tuh patternnya mau kemana, gimana cara mencapai ke sana. Yang aku ambil adalah waktu mapro kita bisa ambil 2 fokus. Fokus pertama mapro klinis, yang minornya aku organisasi. Nah, tapi ternyata ngerjain organisasi walaupun clinical psychology, kan aku praktek di JIH juga. Aku tuh merasa kayak ada yang kurang nih gitu. Makanya aku ngambil sekolah lagi kan kemarin di tetangganya Mbak Sheffield. Mbak Lucy di Glasgow, aku di Sheffield. Dan ambil work psychology setelah 10 tahun lebih tidak sekolah, kemudian sekolah lagi, membawa anak dan suami. Ternyata di usia yang tidak muda tuh tidak susah, tidak mudah ya sekolah lagi ya. Betul. Tidak mudah. Tapi saya lihat kalau yang follow pasti tahu ya Mbak, analisa ini Masya Allah ya Mbak, itu mendapatkan gelar distinction dan award. Jadi S2-nya ini bukan cuma buat coba-coba aja nih gitu. Jadi memang benar-benar serius dan ditekuni gitu Mbak. Bisa diceritain nggak Mbak dulu kuliah yang Mbak tuh dulu background-nya klinis gitu, terus ngambilnya work psychology itu, terus gimana Mbak waktu kuliah kaitannya gitu mungkin? Berawal dari curiosity aku di clinical dengan konteks organisasi dan ada perasaan tidak percaya diri ketika ngerjain project di beberapa organisasi itu Mbak Lucy. Terus aku bertanya-tanya, ini kayaknya ada lag nih antara kompetensi yang aku punya dengan field yang aku kerjakan. Terus cari tahu gimana sih, oh ternyata aku tuh perlu memperkuat kompetensi organisasi, tapi aku pengen mengambilnya tuh di arah science approach gitu, ilmiahnya. Jadi aku ngambilnya Master of Science. Banyak sih, kenapa nggak S3 sekalian gitu. Aku tuh merasa satu long term commitment. Yang kedua, kayak aku tuh butuh sebelum PhD tuh ada satu hal yang aku jadikan sebagai penguasaan materi supaya nanti PhD ku tuh lebih menjurus lagi gitu. Makanya ngambil work psychology, dan benar, aku suka banget Mbak Lucy karena kayak kamu ngerjain 10 tahun yang kamu suka, kamu bisa, kamu kerjakan. Terus waktu sekolah lagi S2 yang kedua, aku tuh ngerasa kayak ini mah tema-tema yang aku sering bahas. Ini pertanyaan-pertanyaan. Iya, pertanyaan-pertanyaan yang sering ada di dalam kepalaku waktu aku kerja, itu terjawab ketika aku ngambil Master of Science di Work Psychology kemarin gitu. Mungkin dari ini Mbak, mungkin dari kuliahnya, dari risetnya itu sendiri gimana Mbak keterkaitannya dengan yang sudah Mbak analisa lakuin gitu? Karena interestku adalah leadership dari dulu, aku penasaran sama dinamika psikologis kalau bahasa anak psikologi klinis ya. Seorang leader kayak apa sih yang membedakan seorang itu bisa was born to be a leader dan enggak. Aku kayak memperdebatkan, emang leader tuh dilahirkan atau diciptakan atau apain sih? Apa yang membuat mereka tuh bisa jadi leader yang baik? Dan akhirnya aku mengambil tema leadership, terus kayak aku kaitin sama well-being, karena well-being itu kan klinikal banget kan. Dan itu tema disertasi aku kemarin. Itu Masya Allah sih Mbak, agak ada keberuntungan juga mendapatkan award itu. Kayaknya menang umur ya, menang pengalaman, karena temen aku mostly fresh graduate, home student. Jadi kayaknya karena aku mengerjakan apa yang dipelajari di ruang kelas, mungkin experience itu yang menambah nilai jual dan kematangan aku ketika studi yang kedua. Jadi gak ada kata terlambat ya Mbak kalau kita mau ambil pendidikan yang lebih tinggi gitu misalnya. Dan itu mimpi aku yang terkubur Mbak Lucy. Oh gitu. Karena sebenarnya pengennya dulu kayak dirimu, masih single, sekolah ke luar negeri gitu kan. Ternyata rezeki aku adalah ketika sudah berkeluarga, justru malah aku punya kesempatan buat ngajak anak aku melihat dunia. Dan dia punya pengalaman untuk sit in di public school ketika mereka duduk di bangku SD. Itu kayak experience yang priceless banget. Ini kelihatan banget ya Mbak Analisa ini punya pengalaman dan ilmu yang matang gitu. Aduh, ya Mbak. Masya Allah. Nih Mbak, tadi waktu Mbak mau naik ke sini itu lagi ada persiapan buat wisuda ya besok gitu. Betul, jadi akan banyak fresh graduate psikologi misalnya. Nah, kalau kita lihat sekarang ya Mbak, banyak yang aduh nih indis ekonomi itu susah gitu Mbak cari kerja. Nah tapi di sisi lain juga ada yang mengatakan anak muda zaman sekarang kalau kerja tuh picky gitu. Misalnya pilih-pilih kerja, terus stres dikit resign gitu. Akhirnya jadi kutu loncat karena pindah-pindah kerja. Nah kalau Mbak Analisa sendiri ngelihat fenomena ini bagaimana Mbak? Oke, ini kan kebanyakan adalah
Generation Iya, Z ya. Z, iya. Jadi Z ini tuh menarik ketika mereka punya resource yang berbeda dengan kami millennials dulu gitu. Z ini resourceful, mereka dilengkapi oleh teknologi informasi tanpa batas, AI yang membantu mereka. Jadi pada saat di usia mencari jati diri gitu ya, sangat wajar kalau Gen Z ini tuh punya banyak keinginan. Karena umur sampai 30 kalau menurut psikologi itu kan dia masih di fase dewasa awal ya. Dewasa awal ini dia sedang finding an identity yang dimana dia sedang mencari siapa saya. Jadi the meaning of work tentang pekerjaan yang dikerjakan mereka itu menjadi kayak fundamental banget. Ibaratnya saya selalu bilang Gen Z ini tuh kayak apa namanya seeking tentang identity. Dan pada saat mencari identitas mereka dibantu oleh medsos yang bisa membandingkan hidup mereka dengan teman-teman lainnya yang bahkan mereka nggak kenal gitu. Sedangkan kami ketika milenial dulu di umur mencari identitas itu tidak dilengkapi oleh resource seperti Gen Z ini gitu. Jadi ya akhirnya ketika mereka merasa oh ini tidak sesuai dengan kebermaknaanku dalam bekerja nih, tidak sesuai dengan career path aku, ya nggak salah. Tapi yang perlu diingat Gen Z ini resilient itu menjadi salah satu cara kita untuk survive. Kalaupun memang lompat, ya tunjukkan daya juang terbaikmu, tunjukkan integritasmu, baru dirimu bisa mencoba hal baru. Nah makanya sebelum kerja itu penting banget generasi apapun tuh melihat kontraknya seperti apa sih. Oh gitu Mbak. Ya kan, jangan sampai kutu loncat ini menyalahi kontrak, kemudian komitmennya nggak dijaga, itu kan jadi kayak moral issue ya, etik ya. Jadi catatan gitu. Selama kita tidak melanggar kontrak, kemudian ada etika yang kita jaga, integritasnya kita berikan all out, menurut saya justru sebelum 30 tuh explore aja sebanyak-banyaknya. Untuk kamu bisa dapat pengalaman di sini, pengalaman di sana, untuk tahu milestone karir kamu mau di mana, seperti itu. Talking about milestone tadi ya Mbak, bicara mengenai milestone gitu. Nah sebenarnya apa sih Mbak yang harus dipersiapkan Gen Z gitu Mbak, atau ya anak muda atau siapapun sih yang lagi mencari-cari pekerjaan apa sih yang tepat sebenarnya untuk saya gitu. Apa sih Mbak yang perlu dipersiapkan? Gelar itu cuma pondasi. Jadi foundation memang kamu bisa dapat ijazah gitu ya, bachelor degree itu misalnya S1 gitu. Tapi setelah dari itu atau S2 sekalipun, yang dibutuhkan adalah kompetensi yang relevan dengan dunia kerja yang mau kita geluti. Jadi penting untuk kita tahu misalnya profesi A sebagai psikolog nih, nggak usah jauh-jauh ya karena kita dari fakultas psikologi jadi psikolog. Jadi psikolog tuh butuh apa aja sih kompetensinya? Itu dipersiapkan bekalnya. Karena akhirnya IPK itu hanya bicara ketika kamu masuk di ruang kerja. Tapi pada saat udah kerja itu kompetensi komunikasi kamu, interpersonal skills, apakah kamu mastery interpersonal skills kamu dengan baik? Apakah kamu punya kecerdasan emosi yang baik di situ? Bisa berkolaborasi nggak? Creativity-nya terasah nggak? Nah hal-hal itu yang menurut saya tuh kayak perlu dimiliki oleh lulusan manapun gitu. Oke, menarik banget ya Mbak tadi tentang kompetensi. Kemudian tadi karena sekarang itu kan cari-cari kerja susah gitu, terus udah nyari kerja yang susah, nyari yang cocok juga susah gitu Mbak. Benar. Nah akhirnya kalau kita mau cari kerja itu kan butuh networking juga ya Mbak. Betul, nah itu tuh. Gimana tuh Mbak cara? Networking itu penting banget dan itu bisa didapetin dari setiap kehidupan kita. Makanya aku tuh ingat banget Mbak Lucy kalau tadi ditanya gitu ya, waktu S1 itu kenapa aku jadi asdos. Ini jadi punya networking dengan mahasiswa yang dulu aku ajar, misalnya. Bener-bener ya. Terus kemudian waktu kuliah aku tuh tahu banget karena sebagai psikolog butuh kompetensi untuk punya kemampuan komunikasi yang baik. Aku tuh sambil kuliah sambil jadi penyiar radio dan penyiar TV. Wow. Lokal gitu ya. Jadi pulang kuliah aku siaran. Jadi moderator untuk narasumber yang di situ aku belajar berinteraksi, punya networking. Tapi pada saat ditanya apakah mau jadi seorang news anchor gitu ya, sempet sih galau waktu itu di persimpangan. Tapi karena kita tahu kita tuh mau jadi apa, ya sudah. Aku udah punya visionary goal, aku mau jadi seorang professional psychologist. Jadi kemampuanku sebagai news anchor ini akan enhancing kapasitas aku untuk punya kemampuan komunikasi, hanya sebatas itu. Terus networking berikutnya adalah sebenarnya dari saat kita duduk di bangku kuliah, teman-teman kita tuh networking kita semua.
Karena mostly sekarang yang mengundangku adalah teman-teman di kampus dulu, senior, junior yang sudah tersebar di beberapa perusahaan gitu. Dan networking itu bisa dibangun melalui integritas kita ketika kita dulu jadi mahasiswa, ketika kita berteman, bersosialisasi dengan mereka. Dan pada saat masuk dalam dunia kerja, aku merasa you have to give your 100% apa ya, ibaratnya capacity atau apapun itu. Karena ketika kamu all out, orang akan mengingat level standar kerjamu. Dan disitulah akan terbangun networking. Contoh misalnya aku sama dengan BUMN A nih. Ketika aku all out di situ, mereka puas, mereka akan mau gak mau menjadi networking aku yang bisa memberikan rekomendasi untuk BUMN yang lain gitu. Tapi kalau kita so-so aja menjalankan dunia perkuliahan, so-so aja ngerjain proyek kampus, mengerjakan proyek-proyek freelancer yang kita pikir cuma freelancer, jangan salah itu bagian dari networking yang perlu diasah juga gitu. Ya, menarik banget itu Mbak ya. Jadi harus pinter-pinter nih ya mengasah dan menjaga networking dengan baik ya untuk future. Karena kita who knows gitu ya apa yang akan terjadi 5 tahun lagi gitu. Atau sekarang dulu asisten dosen saya ternyata sudah jadi sosok yang sangat inspiratif ini gitu. Sekarang di sini gitu ya. Oke Mbak, kita sekarang tentang pekerjaan ya Mbak gitu. Mbak analisa sebagai seorang leader, sebagai seorang ibu pasti juggling so many roles gitu, banyak peran gitu Mbak. Dan salah satu hal yang jadi masalah di dunia kerja itu adalah burnout. Gitu, Mbak. Benar. Ini sebenarnya situasi apa sih Mbak yang seseorang tuh sebenarnya dikatakan burnout gitu? Karena kalau kita scroll storiesnya teman-teman kan kayak aduh aku lagi burnout nih gitu sambil minum matcha misalnya atau aduh burnout banget udah masih Senin udah burnout gitu. Nah sebenarnya situasi apa sih Mbak yang dikatakan burnout itu? Kita balik ke terminologi burnout itu sendiri yang terlalu banyak digunakan term ini oleh orang awam gitu. Bahkan kayak kita mahasiswa psikologi dulunya juga sering aduh aku burnout nih gitu. Tapi kalau terminologinya sendiri kan menurut WHO burnout ini adalah stres terakumulasi yang tidak bisa dikelola lagi gitu. Tapi sebelum burnout ada kondisi yaitu stres. Stres sendiri menurut WHO juga itu adalah kondisi psikologis dan fisiologis saat kita menghadapi tekanan sehingga itu mempengaruhi banyak hal aspek kehidupan gitu. Nah sebelum stres ini ada kondisi yang sering memicu yaitu kelelahan. Nah kelelahan dalam bekerja ini banyak nih faktornya. Kalau dari teori job demand resource, antara job demand atau tuntutan pekerjaan tidak sebanding sama job resource atau resource atau sumber daya yang diberikan oleh individu maupun organisasi untuk mendukung mereka mengerjakan pekerjaan si pegawai itu. Nah jadi kalau lelah itu berawal dari job demand-nya terlalu tinggi, job resource-nya tidak ada. Misalnya nih satu orang merasa tereksploitasi oleh sebuah beban pekerjaan yang itu loadnya 10, tapi dia tidak ditunjang oleh fasilitas dari organisasi seperti tim yang nggak mendukung, teknologi yang nggak mendukung, waktu istirahat yang nggak ada, recovery experience-nya rendah, libur tetap dikejar sama deadline. Nah akhirnya dia mengalami lelah. Tapi lelah itu hanya satu saat, besoknya dia tidur, dia istirahat sebentar, fresh lagi. Tapi lelah yang bertubi-tubi bisa menjadi stres. Stresnya apa? Stresnya bisa ringan, sedang, dan berat. Nah, ketika stres ringan, mungkin awalnya gejalanya cuma kenapa ya setiap mau ke kantor rasanya aku pusing banget. Ada psikosomatis bahasa anak psikologi. Kenapa aku kok pusing, udah minum obat nggak sembuh-sembuh. Stres ringan ini kalau nggak tertangani Mbak Lucy, dia akan menjadi stres sedang, lama-lama stres berat. Nah, yang terakumulasi ini jadi burnout. Penyebabnya banyak banget. Tadi job demand-nya terlalu banyak. Ini ngomongin sistem organisasi nih. Mungkin job desk-nya blur, mungkin alokasi resource atau sumber dayanya nggak banyak karena sekarang efisiensi di mana-mana, perusahaan tidak mau serta-merta rekrut banyak orang dulu, jadi satu orang bisa ngerjain banyak job desk, terus bisa jadi target pekerjaan karena bisnis geopolitik kan luar biasa ya. Jadi akhirnya organisasi diminta untuk efisiensi, makanya targetnya tinggi banget. Nah pressure itulah yang menyebabkan seseorang bisa mengalami resiko burnout. Jadi kalau kita bicara tentang burnout itu bukan hanya di level personal saja ya Mbak, tapi sistemik banget ya ternyata ya. Banget, dan itulah yang menyebabkan aku terdorong untuk ngambil work psychology. Karena kita kalau bicara soal stres di dunia kerja, kita pendekatan individual, which is itu adalah klinis banget, itu akan capek, PR-nya panjang. Misalnya kita konseling satu orang, oke ini pengalaman aku di rumah sakit dulu ya, ketika clinical psychology membantu seseorang itu punya kemampuan untuk
survive dari stresnya, dia balik ke kantor, sistem kantornya tidak mendukung dia untuk sehat secara mental, akhirnya balik dari nol lagi. Capek kan? bener. Makanya akhirnya kami EPDC ini berusaha untuk membantu organisasi dari organizational approach, kita bantu untuk assessment. Misalnya melihat ada transformasi, bagaimana kesiapan organisasi itu untuk bertransformasi, dilihat dari level growth mindset, psychological safety, customer centricity, atau misalnya stress level pegawai, itu kita assess. Dari assessment itu kita berikan saran pengembangan. Nah, saran pengembangan ini kita dampingi untuk change management system atau mungkin program-program. Nah, itulah kita akhirnya bicara tentang sistem organisasi yang mendukung orang sehat mental. Itu sih Mbak Lucy. Jadi pendekatannya komprehensif ya Mbak. Betul. Memang. Jadi mulai dari personal itu dilihat juga, mungkin tadi ya Mbak bilang kalau burnout itu kadang unseen juga ya Mbak. Iya benar. Karena banyak unseen baggage ketika orang bekerja gitu ya. Aku sering banget bahas ini juga. Orang kerja dipikir stres karena beban pekerjaan. Padahal banyak source of burnout seseorang, personal burnout. Contoh dia punya personal problem, ada masalah rumah tangga, ada masalah di rumah yang mungkin berawal dari alokasi waktu dia tidak banyak untuk istirahat sehingga memicu konflik dia di rumah, terbawa di kantor dan itu sebagai sistem yang simultan yang saling mempengaruhi gitu Mbak Lucy. Iya benar. Jadi memang ada juga ya Mbak, mungkin yang sebenarnya stres personal gitu, benar kebawa ke kantor gitu. Itu gimana ya Mbak cara mengidentifikasi dan mungkin mengatasinya gitu? Pertama yang perlu dilakukan adalah kita harus aware dulu. Makanya psikologi kan terkenal dengan istilah self awareness gitu. Ya. Ketika kerja kita perlu menyadari setiap emosi yang hadir, setiap pikiran kita yang muncul, setiap simptom atau bahasa gampangnya gejala-gejala fisik apa yang atau psikologis apa yang muncul saat kita kerja. Namanya manusia berinteraksi pasti memunculkan emosi tertentu kan. Ada emosi marah, sedih. Betul. Misalnya saat bekerja sama atasan dengan bawahan. Sering banget nih konflik hierarki kepentingan. Ketika atasan memberikan tugas, memberikan masukan, bisa jadi cara komunikasi ini tidak bisa kita terima. Kita marah nih. Ketika kita nggak sadar kita lagi marah, akhirnya membuat kita jadi menyalahkan atasan kita. Padahal bukan seharusnya. Tugas kita adalah mengerjakan pekerjaan kita. Karena kita baper lama, kita nggak memunculkan potensi terbaik. Nah, talent terbaik ini sebenarnya masalah utamanya adalah ketika dia gagal mengelola emosi dan juga personal isu dia, entah kaitannya dengan rekan kerja, masalah personal atau apapun itu, yang akhirnya potensinya hilang gitu Mbak Lucy. Sayang banget ya Mbak kalau karena mungkin tidak aware gitu, tidak bisa meregulasi diri, kemudian banyak sebenarnya miskom gitu ya, atau jadi mispersepsi sama atasannya begitu. Itu kalau dari bawah ke atas sama, ketika atasan nggak sadar dengan emosi yang dia bawa, maksudnya dia baik mengarahkan timnya, tapi yang terbawa adalah muatan emosi negatifnya, marah-marahnya gitu, cara komunikasinya, akhirnya dia merasa seperti stres menghadapi atasnya dia, karena atasan juga bawahan untuk atasannya lagi. Terus dia juga bingung mendevelop timnya, dan akhirnya terakumulasi menjadi sebuah kolaborasi yang nggak baik untuk organisasi itu gitu. Itu banyak banget Mbak. Makanya kalau sudah sadar, self aware, you have to accept bahwa ketika bekerja antara reality dengan ekspektasi itu nggak akan sama. You have to align dua hal itu. Alignment itu tuh menjadi salah satu cara kita penyelarasan antara visi personal dengan visi organisasi. Nggak mungkin kita serta-merta take it for granted, kita bawa visi personal kita, organisasi akan memberikan itu, nggak mungkin. Dan itu tuh penyelarasan terus gitu. Berharap naik jabatan, belum saatnya. Kalau kita menyalahkan keadaan, nggak sadar, kita akan deny. Ini pasti karena orang dalam. Ini pasti karena dia deket sama si atasan A, B, C. Yang ada kita berhenti, dan potensi kita nggak keluar. Nah setelah kita accept, kita harus moving forward, cari cara. It's okay that you are not okay, saya selalu bilang gitu. Unseen baggage-nya itu harus dilihat, dibuka. Translate yang dibawa kerja tuh isinya apa sih? Oh marah sama ini, marah sama itu. Oh masalah utang di rumah, pinjol. Oh ada ini. Itu ditaruh dulu, dibuka. Selesaiin, cari resource-nya apa yang bisa membuat masalah itu selesai. Kemudian mengerjakan job desk secara profesional dan cari cara untuk bisa menemukan potensi terbaik kita. Ini insightful sekali ya Mbak, terutama untuk saya dosen muda gitu, dosen baru. Baru berapa lama sih? Baru dari Januari Mbak. Jadi masih berapa bulan?
penyesuaian ya. Ya baru 6 bulan gitu. Kemudian kami kemarin juga ada Latsar dosen baru gitu. Kayaknya harus undang Mbak Analisa nih Boleh, tahun boleh, depan ya. siap. Boleh ya, Mbak. Pembekalan mental Iya ya. harus banget itu Mbak, karena diterjunkan ke samudra gitu. Wow. Iya. Jadi ada semacam militer gitu? Enggak. Beda ya. Langsung diterjunkan. Ya sudahlah ya. Iya, Jadi enggak artinya juga harus bisa, karena menurut gambaran aku tuh dosen muda harus ngadepin generasi Iya. alfa nantinya. Iya betul. Mahasiswa alfa Mahasiswanya, yang asbun itu anak-anak aku. Ya kan? betul. Terus menavigasi budaya organisasinya juga Oke. kan pasti begitu. Jadi banyak hal gitu. Jadi tadi yang dikatakan Mbak Analisa ini menarik dan langsung kena gitu ya kok di saya gitu. Oke. Terus ini Mbak, misalnya sekarang memang mental health itu awareness-nya mungkin lebih tinggi Iya. gitu ya. Terus orang-orang kayak prioritaskan kesehatan mental Iya, dulu gitu. Tapi kemudian yang ada adalah dengan memahami seperti itu terus baru burn out gitu mungkin, terus akhirnya resign solusinya gitu. Nah sebenarnya gimana sih Mbak kalau burn out itu apa yang harus dilakukan gitu? Apakah resign karena merasa burn out itu adalah kunci? Kalau kita tidak punya awareness yang baik terhadap alasan kita resign, itu akan menjadi masalah baru. Karena biasanya ada emotional resign yang menyebabkan seseorang mengambil keputusan impulsif. Padahal di luar sana yang cari kerja banyak banget. Jadi kayak saya selalu bilang, kalau memang mau resign, yang perlu dipertimbangkan adalah in this economy, opportunity di luar itu tidak semudah dulu. Jadi lebih baik kita coba step back dulu, mundur dulu. Sebenarnya yang membuat kita emosi itu apa sih? Yang membuat emosi artinya membuat kita memutuskan resign itu apa sih? Sumbernya. Masalahnya itu ada dalam diri kita atau di luar diri kita. Kalau di dalam diri kita, diselesain dulu. Nah, kebanyakan enggak, alasannya itu di luar diri. Contoh misalnya culture, multi generations menjadi satu tantangan loh. Ketika generasi terdahulu baby boomers mungkin udah nggak banyak ya di organisasi. X nih, yang paling legend kan X ya, yang lahir 80 sampai 9 sekitar 80 itu milenial. Berarti sebelumnya 70, 60 70 tuh X generation tuh senior leaders ya. Betul Mbak. Mereka membawa kultur yang sangat militer banget, kesannya hierarkis banget dari baby boomers, dari generasi sebelumnya, which is merdeka atau mati gitu. Bekerja untuk hidup untuk bekerja itu pertanyaan seputar itu gitu. Tapi beda sama Gen Z yang sekarang baru masuk atau milenial yang menjadi bridger gitu ya. Rasanya ketika terjadi sesuatu yang membuat mereka burn out, kalau generasi terdahulu akan berusaha untuk bertahan karena opportunity-nya nggak banyak. Kesempatannya, walaupun mungkin sekarang juga nggak banyak, tapi sumber-sumber dari media sosial, LinkedIn. Jadi rasanya kayak ada apa ya, kesombongan yang nggak kita sadari bahwa bisa kok, ini teman aku daftar di sini gitu. Makanya penting banget humility ya, untuk kita asah terus ketika kita bekerja, karena bisa jadi kita punya blind spot yang membuat kita tuh nggak sadar, yang menyebabkan kita stres tuh bisa jadi adalah diri kita sendiri. Contoh misalnya ketika beban kerjanya terlalu tinggi, jangan-jangan manajemen waktu kita yang kurang. Makanya perlu cari resource, personal resource atau organizational resource. Personal resource tuh either kamu meningkatin kemampuan kerjamu, naikin kompetensi, speed kerja, manajemen waktu, recovery experience, cari hobi, istirahat, itu kan penting ya. Itu dulu yang dikelola. Yang kedua, organizational support. Apa itu resource-nya? Curhat sama atasan, senior, cari dukungan dari human capital. Nah, jadi kalau langkah ini sudah dilakukan dan kamu tetap yakin banget mau resign dengan konsekuensinya, go ahead. Tapi kalau nggak siap dengan konsekuensinya, lebih baik diupayakan dulu dua hal ini. Jangan-jangan kita impulsif aja nih mau resign gitu. Kalau saya dengarkan gitu ya, pemaparan Mbak Analisa ini memang perlu ya kita itu step back dan memiliki ruang-ruang refleksi gitu Mbak. Betul. Sebagai seorang pekerja. Benar. Gitu. Itu yang sebenarnya kami kerjakan Mbak Lucy. Sebagai psikolog yang membantu organisasi, saya ini biasanya meminta individu, para leaders untuk duduk, kemudian ngobrol sama kami sebagai psikolog. Coba Pak kita step back dulu, lihat dari helikopter view, sebenarnya membuat Bapak resign itu apa? Itu yang kita lakukan. Sebenarnya membuat tim Bapak pengen resign itu apa? Kalau saya mau memberikan insight session kepada para senior leaders. Apakah
resign ini menjadi salah satu blind spot yang mungkin organisasi nggak lihat. Jangan-jangan memang ada sistem di organisasi ini yang butuh diperbaiki. Sebagai seorang leader, Anda perlu melakukan apa? Nah, itu biasanya diskusi kami, Mbak. Oh, menarik banget ya, Mbak. Jadi psikolog untuk ranah organisasi itu yang kita kerjakan. Oke. Minum dulu. Minum dulu ya. Oke, Mbak Analisa, kalau kita bicara tentang tantangan kerja, tadi sudah di-mention sama Mbak ya, tantangan kerja zaman sekarang itu ada juga AI, penggunaan Ya, betul. AI. Di satu sisi memang membantu gitu ya, tapi di satu sisi tuh bikin anxious juga gitu, bikin cemas gitu. Nah, kalau dari Mbak Analisa sendiri bagaimana sih Mbak sebenarnya posisi AI gitu di dunia kerja saat ini? Apakah ancaman, apakah itu tantangan atau bisa bantu atau gimana sih? AI itu tergantung dari individu di balik AI. Kalau kita menggunakannya sebagai resource, maka kita harus punya apa yang AI itu nggak punya. Artinya human touch itu menjadi penting. Contoh yang paling gampang, psikolog. Apakah akan tergantikan AI? Menurut aku tidak akan. Oke. Selama psikolog itu punya human touch, punya skill yang si AI ini nggak punya. Tapi kalau sebagai psikolog tidak punya human touch yang yang baik, ya pendekatan interpersonal yang baik, ngebikin orang di sebelahnya nggak nyaman, ya orang akan lebih memilih curhat ke AI daripada ke psikolog. Itu contoh gampangnya. Oke, iya. Jadi sampai kapanpun AI, teknologi yang semakin berkembang itu kita manfaatkan aja, jangan sampai kita dimanfaatkan teknologi. Oke. Tapi tetap memegang integrity gitu ya. Contoh misalnya ketika menggunakan AI, bagaimana framework yang kita gunakan ketika kita menggunakan AI itu. Ya jangan asal kopas juga gitu. Kita butuh untuk punya critical thinking juga di situ. Dia membantu kita untuk bisa memaksimalkan potensi kita sebagai manusia ketika kita bekerja gitu. Jadi aku rasa AI ini sebagai resource kalau orang itu punya kapasitas yang AI nggak punya. Oke. Tapi kalau dia tidak punya, dia akan tergantikan oleh AI. Jadi memang AI itu bukan sesuatu yang bisa kita hindari gitu ya Mbak. Dan, gimana sih Mbak agar kita tuh bisa beradaptasi gitu dengan perkembangan AI, khususnya untuk lulusan psikologi ya. Iya, Mbak, iya. ya. Gimana Mbak? Bagi lulusan psikologi, aku pengen bilang kita tuh butuh untuk zoom out dari rutinitas, komunitas, hal-hal yang kita hadapi sehari-hari supaya kita punya perspektif yang luas, Mbak. Karena ketika kita zoom out, kita bisa melihat bahwa di dunia itu sedang berkembang apa, bahwa tidak satu-satunya yang kita yakini itu benar, dan itu membuat kita jadi lebih critical thinking kita terasah. Tapi kalau kita terkungkung di dalam satu hal yang membuat kita hanya yakin bahwa itu yang paling benar, itu bahaya. Sehingga kita jadi sulit punya humility, kita semakin merasa kita yang paling benar, kita yang paling hebat, itu bahaya. Makanya perlu zoom out untuk sesekali coba deh ngelihat, bergaul dengan orang dengan background yang lain. Sesekali perlu deh untuk kita istirahat, mengistirahatkan otak kita untuk melihat hal yang lebih kreatif, yang lebih seru, yang lebih fun. Karena tanpa disadari, itu tuh jadi satu sumber tenaga kita juga gitu. Oh gitu ya. Karena banyak lulusan psikologi, waktu saya awal-awal jadi lulusan psikologi, saya tuh sering banget diprotes karena katanya bahasa saya tuh terlalu susah dipahami. Aduh. Orang-orang bilang, kamu ngomong apa sih? Banyak terminologi di psikologi yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa manusia. Nah, semakin saya bertemu dengan berbagai karakter manusia, justru yang ilmu levelnya tertinggi adalah ketika dia bisa menjelaskan hal susah dengan bahasa bayi, itu baru dia paling keren tuh. Tapi kalau kita menggunakan terminologi yang susah dipahami oleh orang lain, nah biasanya itu yang menjadi tantangan ke depannya. Jadi untuk lulusan psikologi, mainnya yang luas, mainnya yang jauh, terus bacaannya juga yang lebih variasi lagi, belajar hal-hal baru, tapi tetap kekuatan pondasi kita sebagai ilmuwan psikologi tetap dijaga, karena itu uniqueness kita dibandingkan lulusan yang lain. Iya, iya. Ini kita sudah mau ke akhir sesi nih Mbak. Nggak kerasa ya? Iya, nggak kerasa dan sangat daging gitu ya obrolannya gitu Mbak. Pesan Mbak Analisa gitu Mbak, apalagi sekarang lagi musim wisuda tadi ya, banyak fresh graduate gitu, gimana sih agar tetap menjaga punya daya juang, kemudian tetap mau belajar gitu Mbak? Oke, pertama kita harus punya core purpose. Saya selalu bilang core purpose tuh kayak the reason why you do what you do, kayak behind kamu jadi manusia, kalau kamu nggak ada di dunia ini tuh apa sih? You dedicate yourself for bla 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 bla, isi itu. Itu biasanya filosofis, tentang manfaat, keberkahan, lalalala lah ya gitu. Terus kemudian
kita harus punya core values. Core values itu apa sih? Nilai-nilai yang kita pegang. Aku percaya banget nilai-nilai itu yang akan menjaga kita. Kalau kita lagi kepleset, salah dikit, manusiawi ya. Tapi kita balik lagi ke value yang kita pegang, kita akan belajar bertumbuh jadi manusia yang lebih baik. Terus kemudian visionary goals. Visionary goals ini tuh sesuatu yang membuat kita tuh bisa lebih fleksibel. Contoh misalnya, dulu aku pengen banget jadi dosen, tapi jalan rezekiku nggak ke sana. Jadi akhirnya career path kita mungkin bisa berubah, visionary goal kita. Tapi kalau kita punya nilai-nilai dan purpose yang sama, dimanapun kita berada, kita tetap menebar manfaat. Gitu. Nah, teman-teman adik-adik lulusan Fakultas Psikologi, visionary goalnya ini jangan langsung terburu-buru. Aku pengen ini, tapi cari dulu, explore dulu pengalaman kamu, networking kamu, bekali dengan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan di 10 tahun lagi. Psikolog itu akan kalah sama apa sih? Gitu. Aku ingat 2015 ketika dulu bangun EPDC Indonesia, saat itu kenapa aku bikin YouTube di 2017? Karena banyak orang yang ketika ke ruanganku di psikolog di rumah sakit nggak percaya sama psikologi. Oh gitu. Menganggap aku tuh sebagai ya patologi banget lah kalau ke psikolog gitu kan. Makanya aku bikin channel analisa YouTube yang mengedukasi tentang peran psikologi. Nah, itu juga kita pelajari ketika kita melihat masalah di luar. Nah, mahasiswa psikologi cari tahu apa yang dibutuhkan dunia dan cari apa yang kamu bisa, kamu suka. Gak usah hitung-hitungan dulu, sampai suatu hari dunia akan membayar kamu seperti value yang kamu punya kalau kamu tingkatin value dirimu. Itu sih. Jadi harus meningkatkan value dan melihat jauh ke depan gitu ya Mbak, bukan cuma now atau mungkin malah ngelihat ke belakang gitu. Kita harus punya pandangan ke depan gitu ya Mbak. Yes, betul banget. So just do the best. What you do, be the best what you can be. And don't forget to be happy. Itu sih yang aku selalu pegang. Menarik banget nih Mbak ya. Mungkin ini closing statement ya atau apa ya mungkin gitu. Ini Mbak, mungkin juga untuk menyimpulkan apa yang sudah kita obrolin dari tadi, yang tadi saya bilang daging banget, itu saya juga sebenarnya aduh mana yang mau saya highlight gitu. Karena kayak semuanya bisa di highlight gitu Mbak. Oke, jadi di zaman gitu ya Mbak yang serba cepat, dinamikanya lebih beragam, lebih bervariasi gitu ya. Kita kadang harus berkejar-kejaran, harus berlomba-lomba gitu, sehingga apa yang menjadi ekspektasi kita dan apa yang menjadi realitas kehidupan itu kadang kemudian menjadi gap gitu. Kita juga menjalani sebagai manusia di dunia kerja, kita mengalami burnout, mengalami konflik gitu-gitu. Nah, apa sih Mbak yang kemudian bisa membuat kita step back dan refleksi gitu, apa sih yang membuat kita ini tuh mengingat gitu hakikat kita sebagai manusia gitu. Yang bisa kita ingat adalah apapun yang kita jalani itu sebenarnya adalah privilege yang mungkin kita perjuangkan sejak dulu, yang mungkin orang lain nggak punya. Jadi aku selalu percaya bahwa sebaik-baiknya manusia itu manusia yang bermanfaat. Kalau sekarang kita sedang mengerjakan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi lihat ada nilai manfaat apa yang kamu beri. Gak usah hitung-hitungan dulu. Kalau kamu memberikan yang terbaik, dunia akan memberikan yang terbaik juga dari yang kamu punya. Kalaupun belum rezekinya, mungkin saat itu bukan waktu yang terbaik untukmu. Tapi siapkan kapasitasmu sehingga pada saat opportunity itu datang, waktu itu datang, kamu siap dengan senjatamu. Aku selalu percaya itu. Semua manusia ada masanya, semua masa ada manusianya. Jadi mungkin ini bukan masa kamu untuk bloom gitu. Dan bunga itu nggak blooming dengan dalam waktu satu malam gitu. Dia akan bertumbuh ketika kita menyiraminya terus, ketika kita tetap keep going dengan segala kesulitan yang kita punya. Pokoknya percaya aja kalau kita memberikan yang terbaik, kita akan jadi versi terbaik kita. Tapi jangan lupa untuk cari cara berbahagia, karena orang yang bahagia akan menebarkan kebahagiaan bukan kebencian di lingkungannya. Semangat terus pokoknya. Iya. Terima kasih banyak Mbak Annelisa ya. Ini saya juga dari tadi kayak makjeleb banget gitu ya Mbak, kayak wah kena banget gitu. Saya yakin teman-teman yang lihat
di rumah atau dimanapun juga akan merasakan hal yang sama gitu ya Mbak. Terima kasih banyak Mbak Sama-sama Analisa. It's Mbak Lucy. an honor to have you here. Ya, gitu. thank you juga udah undang aku. Terus senang banget bisa kayak datang lagi ke fakultas ini. Semangat belajarnya muncul lagi. Pokoknya sukses selalu ya. Makasih, Ditunggu Mbak. cerita sukses Ibu dosen Lucy. Terima kasih banyak Mbak Analisa. Oke, kita akan bertemu Mbak Analisa lagi ya di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Jangan lupa follow IG-nya Mbak Analisa. Analisa.widyaningrum ada di sini ya. Dan jangan lupa follow Epidisi Indonesia Epidisi juga. Indonesia. Dan podcast kanal psikologi juga. Oh iya pastinya. Pastinya ya. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan. Terima kasih Mbak Analisa. Kita akan bertemu lagi di episode-episode podcast selanjutnya. Salam bahagia. Salam bahagia. Bye-bye. Dadah. Thank you.